Yang kedua, orang sedang puasa itu Pak, hawa nafsunya itu tertekan, terarah, terkondisikan, terkendali. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua sehingga kita masih bisa istiqomah menjalankan aktivitas ibadah saum kita di bulan Ramadan 1442 Hijriah, dan juga berbagai macam ibadah di dalamnya yang alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari yang ke-19 insyaallah ya, besok hari ke-20 dan kita sudah memasuki fase ketiga nantinya insyaallah 10 terakhir di mana 10 terakhir ini adalah puncak dari berbagai macam rangkaian Ramadan kita ya, karena jackpot ataupun pahala-pahala besarnya sudah ada di 10 terakhir. Walaupun terkadang 10 terakhir ini sudah mulai banyak yang angkat koper gitu loh ya. Biasa pemain yang ikut babak penyisihan udah mulai banyak yang berguguran kayaknya. Ya, kalau yang ikut final ini adalah hanya pemain-pemain yang terlatih, yang teruji, yang bisa selesai sampai finish biasanya. Nah, oleh karena itu untuk kembali terus ya merefresh atau memberikan semangat, maka kita perlu menghayati, menikmati setiap ibadah-ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang rahasia puasa di balik firman Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas tentang rahasia puasa di balik kata atau huruf nida dan juga di balik kalimat kutiba ala. Maka saat ini kita akan bahas dan dalami rahasia puasa di balik firman Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih, sebagai bentuk pengkhususan di balik puasa, ibadah yang dikhususkan hanya untuk Allah dibandingkan ibadah yang lain. Semua ibadah sebetulnya untuk Allah, Pak ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tapi untuk masalah puasa ini secara tersurat langsung Allah katakan, fa innahu li wa ana ajzi bih. Dia untukku dan akulah yang punya kewenangan untuk membalas itu. Ini ternyata firman Allah ini, ucapan Allah ini tidak lepas dari perhatian para ulama. Dari perhatian para ulama, kenapa puasa itu dikhususkan untuk Allah dibandingkan yang lain. Hadis lengkapnya kan ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga ulama hadis yang lain. Hadis lengkapnya begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu amal ibni adam lahu al-hasanatu bi asri amthaliha ila sab'i mi'atin di'fin. Setiap amalan manusia anak Adam lahu baginya, kembali kepadanya, al-hasanatu bi asri amthaliha, dibalas baginya sekitar 10 ya kali lipat, ila sab'i mi'atin di'fin, sampai
700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, berarti ini hadis qudsi, illa siyama, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang nanti berhak untuk membalasnya. Innahu taraka sahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, sesungguhnya dia meninggalkan sahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya, min ajli, semata-mata karena mengharapku. Ini luar biasa. Ada beberapa poin di sini yang dikaji oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dan saya kaji juga dalam kitab-kitab yang lain. Kenapa puasa itu dikhususkan? Ada pengkhususan, dikecualikan oleh Allah dibandingkan ibadah yang lain. Sebetulnya kata pengkhususan ini menunjukkan tentang kemuliaan puasa. Karena kalimat idofat atau mudhof ilaih, ya, di dalam lafaz ini itu menunjukkan tentang kemuliaannya. Fa innahu li ini kan tarkibnya tarkib idofat, susunan kalimatnya kan susunan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu artinya yang menyandarkan dengan yang disandarkan, atau kata majemuk bahasa kitanya, bahasa Indonesianya. Kata majemuk itu adalah merupakan dua kata yang memiliki satu makna. Itu kata majemuk. Kalau dalam bahasa Arab namanya mudhof ilaih, disebutnya namanya idofat, yang menyandarkan dengan yang disandar. Jadi yang menyandarkannya kalimat puasa, yang dijadikan sandarannya adalah Allah. Jadi kata puasa dengan Allah itu menyatu. Seperti baitun itu kan rumah biasa saja, tapi kalau disandarkan kepada Allah, baitullah misalnya. Jadi rumah tertentu yang mulia, baitullah. Apa baitullah itu? Kalau sudah baitullah apa? Masjidil Haram yang ada di Mekah. Karena dia sudah disandarkan kepada Allah, maka itu bait yang berbeda dengan bait-bait yang lainnya. Ya, itu bait yang berbeda. Baitun rumah kalau sudah disandarkan kepada Allah jadi baitullah, maka nilai rumah itu jadi beda. Nilai rumah itu jadi mulia, jadi istimewa karena disandarkan kepada Allah. Jadi manusia ini kan tergantung penyandaran. Nah, Allah itu menempelkan kata puasa dengan dirinya untuk menunjukkan tentang kehebatan puasa itu. Makanya idofatnya kata para ulama namanya idofat ta'zimi, idofat pengagungan, idofat pemuliaan. Kita misalkan jadi orang dekatnya presiden, itu bisa jadi mulia. Ya, kita jadi orang dekatnya raja misalnya, bisa jadi mulia. Jadi mulianya bukan semata-mata karena apa? Karena kitanya, tapi karena siapa yang dijadikan sandarannya. Jadi dari kalimatnya saja itu menunjukkan tentang kemuliaan puasa dibandingkan dengan kemuliaan yang lain. Yang kedua, puasa itu dikhususkan untuk Allah dan hanya Allah yang berhak untuk membalasnya itu. Dia adalah merupakan ibadah yang paling rahasia, yang terbebas dari riya. Semua ibadah itu tidak terbebas dari riya. Contoh sholat itu kelihatan. Ya, sedekah juga kelihatan. Zikir, baca Quran juga kelihatan. Sehingga benih-benih riya itu selalu ada. Gitu. Potensi riya itu selalu ada. Tetapi puasa nggak kelihatan. Ya, di sini puasa atau tidak puasa kan nggak kelihatan dia. Hanya dia yang tahu dengan Allah. Ya, sahur mah ikut sahur kadang-kadang. Ya, siang-siangnya nggak tahu di kolong apa dia makan apa gitu. Pantesan kelihatan seger, gagah gitu. Ya, misalkan gitu. Hanya dia yang tahu dengan Allah, nggak tahu. Dan Allah amat sangat suka sebuah amalan yang dirahasiakan oleh seorang hamba dan hanya cukup dia dan Allah yang tahu. Dan kualitas amal itu amat sangat tergantung keikhlasannya, tergantung hati. Maka Allah katakan itulah sebabnya kenapa puasa itu khusus untukku dan aku juga yang harus membalasnya, bukan malaikat, bukan yang lain.
karena dia adalah ibadah yang dikhususkan untuk aku, dan ibadah yang rahasia yang hanya dia dan aku yang tahu tentang itu. Jadi begitu untuk kualitas itu yang kedua. Yang ketiga, ya, puasa itu fa inna siyama minas sobri. Puasa itu bagian daripada kesabaran. Sedangkan sabar itu pahalanya tidak terbatas. Ya, surat Az-Zumar 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu enggak punya batas. Dan puasa adalah bagian daripada sabar. Asyamu minas sabri, puasa itu bagian dari sabar. Bahkan kata Ibnu Rajab dalam kitab ini, sabar itu kan terbagi tiga. As-sabru ala ta'atillah, sabar dalam taat kepada Allah. Wa sabrun an maharimillah, sabar terhadap sesuatu yang dilarang Allah. Wa sabrun ala aqdarillahi al-muallimah, sabar terhadap takdir Allah yang tidak menyenangkan. Ada tiga sabar, ya. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan yang dilarang, sabar terhadap takdir Allah yang tidak menyenangkan. Kita ini kadang-kadang sabarnya sama takdir yang menyenangkan doang gitu ya. Sama takdir yang tidak menyenangkan kadang-kadang kurang sabar. Padahal kita selalu mengatakan bahwa takdir itu kan ada dua. Ya, takdir yang baik dengan takdir yang buruk. Sabar itu justru diperlukan ketika kita menghadapi takdir yang apa? Takdir yang enggak baik. Takdir yang enggak menyenangkan. Nah, tiga jenis sabar ini ada dalam orang yang berpuasa. Jadi bayangkan, satu kesabaran saja pahalanya tidak berbatas, tapi tiga bentuk kesabaran ini ada dalam diri orang yang sedang apa? Berpuasa. Contoh misalnya, sabrun ala ta'atillah, sabar di dalam taat kepada Allah. Ini dalam taat kepada Allah kita sabar. Ya, menunggu waktu berbuka, ya. Kita tahan makan, kita tahan minum, ya, kita tahan berhubungan suami istri, ya, padahal lelah, padahal panas, padahal haus, kita taat selama 12 jam kita tahan dalam ketaatan ini. Ini luar biasa. Meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah, walaupun sebetulnya makanan itu nggak haram, belum waktunya aja sebetulnya. Makanan-makanan kita, istri kita juga nggak haram sebetulnya, belum waktunya aja gitu. Kita rela tinggalkan syahwat kita, tinggalkan makanan kita, tinggalkan minuman kita dalam rangka taat kepada Allah, min ajli. Makanya dalam hadis ini Pak, Bu, ya, Allah bilang begini, innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa sarabahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum min ajli, semata-mata karena aku. Ini Allah itu sebetulnya sedang membanggakan kita di hadapan para malaikat. Jadi kalau malaikat itu enggak makan, enggak minum, enggak nikah, wajar, enggak punya nafsu. Tapi ini kan punya nafsu manusia. Tapi rela meninggalkan sesuatu yang paling asasi dalam dirinya. Makan ini kan yang asasi. Minum ini kan asasi. Hubungan suami istri ini kan yang asasi. Tapi dia rela meninggalkan itu, kata Allah, min ajli, semata-mata karena mengharapkanku, kata Allah. Jadi kalau misalkan kita terasa banget laparnya, terasa banget hausnya, itu kita sedang dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Makanya nikmati laparnya, jangan dingeluhkan. Nanti jangan sampai kita mengecewakan Allah. Ketika lapar, ternyata kita lagi dibanggakan Allah di hadapan siapa? Para malaikat. Jadi malaikat itu meninggalkan makan, meninggalkan minum karena punya nafsu. Kerjaan tidak makan, tidak minum, tidak nikah itu kerjaan malaikat. Makanya pantas ada hadis yang mengatakan orang yang berpuasa itu adalah seperti apa? Al-malaku biswaril insan, dia adalah para malaikat yang berbentuk manusia saja. Masya Allah. Dan itu enggak ada dalam ibadah yang lain, enggak ada. Ketika kita ihram, kata Ibnu Rajab, ketika kita ihram itu adalah larangan. Kalau kita sudah pakai pakaian ihram, dilarang apa Pak? Dilarang apa kalau sudah pakai pakaian ihram biasanya? Dilarang berhubungan suami istri. Tapi makan dan minum dilarang nggak? Orang yang ihram dilarang makan nggak?
Enggak. Dilarang minum enggak? Enggak. Cuma dilarang satu doang. Kenikmatan yang lain enggak dilarang, syahwat yang lain enggak dilarang. Waduh Ustaz, ada dalam sholat kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang hubungan suami istri. Ya tapi kan waktunya enggak lama Pak. Memang kita lagi sholat kan enggak makan, enggak minum, enggak hubungan suami istri. Tapi waktunya lama enggak kira-kira? Berapa menit kira-kira? Cuma 10 menit paling banter. Betul kita sholat tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi waktunya cuma 10 menit. Tapi kalau ini kan berbeda, enggak makan, enggak minum, enggak hubungan suami, waktunya berapa? 12 jam. Durasinya panjang. Dan itu enggak ada dalam bentuk ibadah yang lain. Makanya di sini dikatakan sabar ketika taat, sabar meninggal, bahkan dia sabar terhadap takdir Allah yang tidak menyenangkan. Haus lapar, dia sabar terhadap takdir yang tidak menyenangkan itu. 3 jenis kesabaran, yang satu sabar saja pahalanya tak terbatas. Dalam surat 39 ayat 10, ini bagaimana 3 jenis sabar terkumpul dalam satu pekerjaan. Jadi wajar kata para ulama kalau puasa itu dikhususkan untuk Allah dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Itu wajar. Kenapa? Sebab 3 jenis kesabaran ada di dalam satu bentuk pekerjaan, ada dalam satu amal. Ini yang ketiga. Terus yang keempat, ya, yang keempatnya adalah fal istisna'u ya'udu ila takfiri bil a'mal, ya, maqalahu Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an aw rahimahullah qala hadza min ajwadil ahadits wa ahkamiha idza kana yaumul qiyamah yuhasibullahu 'abdahu wa yaruddu ma 'alaihi minal madzalim min sa'iril amali hatta la yabqa illa saum fa yatahammalullahu 'azza wa jalla ma baqiya 'alaihi minal madzalim wa yudkhiluhu bis-sawmil jannah kharrajahul Baihaqi bi subil iman. Kata Sufyan bin Uyainah Pak begini, dikecualikannya puasa ya dibandingkan ibadah yang lain, ini semua amal bisa takfiri, bisa menjadi takfir, bisa menjadi kafarat, tebusan terhadap kezaliman yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Jadi semua amal kita nanti bisa jadi tebusan Pak. Kita rajin sholat nih, sholat kita jadi tebusan nanti. Kita rajin sholat, ada orang pernah kita zolimi, sholat kita jadi tebusan kezoliman kita kepada orang lain, sampai diambil nanti pahala sholat kita. Kita sedekah nih, sedekah kita bisa jadikan tebusan kezoliman kita, kesalahan kita terhadap orang lain. Kita baca Quran, bisa jadi baca Quran ini bisa dijadikan tebusan. Sampai-sampai ketika ada orang di hadapan mahkamah Allah membawa pahala yang begitu besar, pede dia mau masuk surga, tapi ternyata ada orang yang pernah dia sakiti, dia zolimi, datang minta tebusan, wahai Tuhan, dia betul ahli sholat, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia kerjain, yang sunnah pun dia amalin, tetapi dia sholatnya rajin, tapi ngehina aku rajin juga. Sakit aku kadang-kadang kalau dia hina, sakit aku kalau dia fitnah. Lalu kamu mau apa? Aku minta keadilanmu wahai Allah. Keadilan seperti apa? Aku ingin pahala sholat dia yang banyak itu untuk aku semuanya. Allah kasih, ambil. Habis pahala sholat, masih datang juga orang, wahai Allah, dia betul orang yang ahli sedekah, tapi dia juga kadang-kadang suka memberikan apa? Suka mengambil hak orang lain, termasuk aku. Terus kamu mau apa? Aku minta keadilan. Keadilan seperti apa? Pahala sedekah dia untuk aku diambil. Sampai-sampai layabko, hatta layabko illa saum, sampai tidak ada tersisa pahalanya karena semuanya dijadikan tebusan dia. Bingung dia. Allah datang di situ mengatakan kepada dia, ada satu pahala yang ketika kau kerjakan itu khusus untuk aku dan bukan kembali kepadamu, dan tidak ada satu orang pun yang bisa merampas pahala itu dari aku. Apa itu wahai Allah? Puasa yang dulu kau lakukan adalah untuk nih pahala puasamu, kau masuk ke dalam surga. Sampai begitu. Makanya kenapa Pak innahuli, sehingga siapapun tidak ada yang bisa merampas pahala sholat, pahala puasa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa Mak. Jadi oleh karena itu makanya puasa ini memang dahsyat.
Dan yang kelima, ya, yang kelima bahwa kenapa salat puasa itu ibadah yang dikhususkan untuk Allah? Karena puasa itulah satu-satunya ibadah yang tercatat secara tersurat di dalam Al-Quran, targetnya, goalnya adalah ketakwaan. Nah, ini yang kita perlu kaji, ya, mendekati 10 terakhir ini. Puasa itulah satu-satunya ibadah yang targetnya, yang goalnya adalah takwa secara tersurat, ya, secara tersurat. Semua ibadah secara tersirat, semua ibadah adalah takwa. Tapi kalau secara tersurat, tekstual gitu dalam ayat dikatakan adalah puasa, ibadah ritual, ya, ibadah makhluk. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kenapa Ustadz mesti dengan puasa takwa itu bisa diraih? Kenapa mesti dengan puasa? Pertama, tingkat ketaatan orang yang berpuasa itu meningkat. Bahkan semua jenis ketaatan di orang puasa itu terintegrasi, terpadu, meningkat dan terintegrasi, menyatu satu dengan yang lain. Contoh, kita sekarang sedang taklim. Kita juga sedang apa? Sedang puasa. Kita nanti siang-siang sedekah. Kita sedekah sedang apa? Sedang puasa. Kita sholat tadi, kita sholat juga sedang, yang tadinya ibadah itu seolah-olah terpisah satu dengan yang lain, sholat dengan zikir, sholat dengan baca Quran, sholat dengan sedekah, sholat dengan taklim, ini terpisah. Tapi puasa mengikat itu semua seperti biji tasbih yang diikat oleh ikatan tali itu. Karena ada biji tasbih kan butiran-butiran, tapi butiran itu memang terpisah satu-satu, tapi ada yang mengikatnya. Apa itu? Talinya. Sehingga biji tasbih itu yang tadinya satuan-satuan menjadi satu kesatuan, sehingga terintegrasi antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, sehingga ibadah itu juga meningkat, ketaatan pun meningkat, berbeda, di samping karena pahalanya besar. Makanya dalam kondisi seperti itu kita berada dalam full speed gitu, kecepatan penuh untuk menuju sebuah ketakwaan. Ada dalam kecepatan penuh untuk menuju sebuah ketakwaan. Kalau misalkan kita mau sholat, lagi sholat nih, tidak puasa, lagi sholatnya langsung dekat kepada dekat tuh sama Allah lagi sholat. Begitu selesai sholat maksiat lagi turun, lagi gitu ya. Nanti antara jarak zuhur kepada asar misalkan turun lagi tuh, maksiat lagi. Asar ketemu, naik lagi tuh iman, dari asar kepada maghrib ada jeda tuh. Selama jeda itu maksiat lagi tuh, turun lagi. Tapi ketika sedang puasa, naik terus grafiknya gitu, terus naik terus, sehingga dia bisa mencapai puncaknya gitu. Kenapa sebabnya? Karena dia sholat, dia juga sedang puasa, dia zikir, dia sedang puasa, dia thalabul ilmi, dia sedang puasa, dia sedekah pun dia sedang puasa. Sehingga grafiknya untuk menuju takwa itu naik terus grafiknya, bukan turun. Ya turun dikit, tapi tetap grafiknya apa? Grafiknya naik. Itu disebabkan itu. Kenapa mesti dengan puasa? Karena ketaatan, ibadah dan amal soleh betul-betul terintegrasi satu dengan yang lain dan meningkat pada saat itu puasa. Makanya terlebih kita menghadapi 10 terakhir itu, kalau misalkan sedang puasa kita saat ini juga, ya, ketaatan itu belum meningkat, ketaatan itu belum puncaknya, kedekatan Allah itu belum terasa, maka Allah kasih kesempatan kita 10 terakhir itu, Allah open house, Allah buka pintunya, Allah buka lebar-lebar rumahnya, silahkan open house, pindah yang tadinya di rumah sekarang masuk ke dalam rumah, yang tadinya istrikap sekarang iktikaf gitu loh ya. Kalau di rumah kan istrikap gitu loh ya. Kalau pindah jadi iktikaf namanya, pindahkan ya ke masjid. Karena di masjid itu lebih full power lagi. Ibaratnya gini Pak, ya, kita kalau misalkan kita mau dekat ya kepada Allah itu kan di luar Ramadan juga bisa, sedang tidak puasa juga kan bisa. Ibaratnya begini, kalau saya ya, ada 3 misalkan tingkatan.
Kalau kita mau takwa di luar Ramadan, itu ibaratnya kita kalau misalkan mau ke Jakarta lewat jalan umum. Ada yang lewat Ciwinong, ada yang lewat ke Parung kayaknya tuh. Lewat jalan umum. Nyampe ke Jakarta tapi lambat. Karena hambatannya banyak. Ya, udah banyak pertigaan, banyak angkot ngetem. Ngetemnya juga di mana wae kadang-kadang ya. Lampunya kanan, sennya kanan tapi ngetem dia kiri gitu, kadang-kadang bingung. Ya, udah gitu banyak Pak Ogah misalkan, sehingga lambat. Nah, begitu kita masuk kepada Ramadan, kita puasa, kita bukan lagi lewat jalan umum tapi lewat jalan tol, lebih cepat tuh, tanpa hambatan. Tapi dengan kita 10 terakhir di masjid, bukan hanya lewat jalan tol, udah lewat jalan tol plus pakai power reader gitu loh. Itu lebih apa lagi biasanya? Lebih cepat lagi. Jadi lebih cepat lagi, full speed kita menuju Allah, sehingga bukan hanya hambatan yang dihilangkan, tetapi betul-betul dikawal sehingga bisa lebih cepat. Yang biasanya mau ke Jakarta 60 km per jam karena lewat jalan umum, dengan Ramadan bisa 150 km per jam karena jalan tol. Dengan masuk ke masjid pakai power reader dengan apa? 200 km per jam. Saya 10 menit ke Jakarta nyampe. Kalau lewat jalan umum biasanya berapa? 1,5 jam. Nah, itulah full speednya sebetulnya. Jadi kalau merasa belum cukup kita dekat dengan Allah, belum merasa cukup kita misalkan bisa takwa, maka dipercepat di 10 terakhir ini dengan cara kita berpindah tempat dari rumah kita menuju rumah Allah. Karena di rumah Allah lebih beda lagi. Di rumah kita kan hambatannya juga masih banyak. Ya, ada televisi, kitanya nggak nonton TV, anak kita yang nyetel TV melulu. Ya, lagi husu-husunya istri kadang-kadang manggil terus. Kalau di masjid kan nggak ada yang manggil, aja. Ibadah itu 24 jam gitu. Selama kita di masjid itu kan kita nunggu sholat. Selama nunggu sholat kata Rasul dinilai apa? Dinilai orang yang sedang sholat. Makanya di masjid itu kita sholat terus pokoknya. Ya, habis sholat subuh ngaji ini tidur kita. Tidurnya kita itu nunggu waktu sholat zuhur gitu loh. Nah, ketika dalam kondisi nunggu sholat sama dengan kata Nabi apa? Sedang sholat. Bayangkan, dari zuhur kita selesai ini zikir lagi, nunggu asar. Selama nunggu asar sedang sholat. Bayangkan. Makanya kalau misalkan kita nggak ngerasa, belum ngerasakan kedekatan Allah di luar kita Ramadan, maka diberikan kesempatan itu. Ini nanti kan, kenapa jadi nanti harus itikaf dan kenapa harus di masjid? Kita bahas yang nomor 5 dulu ini. Jadi poin pertama itu, kenapa mesti dengan Ramadan, dengan puasa takwa itu dicapai? Satu, karena orang yang berpuasa tingkatan ibadahnya apa? Meningkat dan terintegrasi satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua, orang sedang puasa itu hawa nafsunya itu tertekan, terarah, terkondisikan, terkendali.